Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya Niasya Angelin Putri Persilia Pertiwi, perwakilan dari Kabupaten Pangkep, akan menyampaikan ceramah yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja. Di era sekarang ini, dunia telah berubah dan berkembang. Kita mengetahui jika saat ini jarak antar daerah bahkan antar negara semakin dekat. Padahal pada zaman dahulu, jarak antar daerah bahkan negara terasa begitu jauh. Beberapa tahun sebelumnya, orang-orang dihebohkan dengan TV yang bisa membagikan data gambar bergerak ke seluruh pelosok tanah air. Tetapi saat ini, keadaannya berbeda. Setiap orang dapat berbagi foto dan juga gambar bergerak kepada orang lain, dan semua orang dapat berbicara dan melihat satu sama lain secara langsung dimanapun dia berada. Dengan adanya kesempatan dalam mempelajari dan menggunakan internet, para remaja dimudahkan dalam segala aspek. Sebagai seorang remaja muslim, tentunya pasti memahami bagaimana akhlak dalam menggunakan internet tersebut. Sebelum membahas lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu terkait akhlak. Apa itu akhlak? Ada yang tahu tidak? Akhlak merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat sepanjang sejarah. Akhlak merupakan sebuah sifat maupun sikap yang sudah melekat di dalam diri seorang manusia. Bagi masyarakat muslim dalam kehidupan berakhlak mulia, terdapat tokoh yang selalu dijadikan teladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak sesuai dengan sabdanya. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Beberapa upaya mengaktualisasikan akhlak dalam penggunaan internet antara lain yaitu kita harus senantiasa untuk menanamkan nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita selalu senantiasa ingat dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, dalam menggunakan internet, kita juga harus menerapkan 4 sifat wajib Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Tak sedikit para remaja yang mengetahui jikalau manfaat yang telah diberikan oleh internet sangat banyak. Di antaranya yaitu mereka dapat menciptakan dan menjaga silaturahmi dengan menggunakan media sosial. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi atau hubungan persaudaraan. Selain itu, dampak positif yang didapat dalam penggunaan internet yaitu para remaja mendapatkan informasi dengan cepat serta akurat. Dengan begitu, para remaja dapat menyelesaikan sesuatu dengan mudah dan tanggap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai generasi penerus bangsa, sudah semestinya kita juga perlu mengetahui dampak negatif dari internet atau media sosial. Dampak negatif tersebut ternyata memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan dampak positifnya.
Di antaranya yaitu seringkali remaja menjadi lupa waktu, boros, dan menyebabkan kecanduan. Yang kita bisa mendapatkan informasi yang ambigu dan menipu. Bisa jadi kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang bisa jadi informasi itu adalah hoax, dan kemudian hoax menjadi tersebar dan dianggap berita fakta dan pada akhirnya menjadi fitnah. Selain itu, para remaja seringkali menjadi mudah marah dan minder karena menjadi korban bully. Dapat dilihat bahwa semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet atau media sosial yang tidak bijak dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan orang lain. Yang mana hal ini mencerminkan buruknya keislaman seseorang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai seorang remaja Islam, tentunya kita harus senantiasa bijak dalam menggunakan sebuah sosial media. Karena jika kita menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, berarti akhlak yang kita miliki juga baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.